Halo teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan mereview berapa gaji di tambang dibandingkan gaji sebagai CPNS. Ini adalah ketika saya bekerja di tambang dan ini ketika saya bekerja sebagai CPNS. Ya, teman-teman, sekali lagi ini bukan maksud untuk membandingkan baik dan buruk. Ini pertama cuma sekedar konten, yang kedua kalau siapa tahu saja informasi bermanfaat bagi teman-teman yang mau bekerja di tambang, punya gambaran berapa besaran gaji. Dan bagi teman-teman yang mau bekerja berjuang untuk menjadi seorang CPNS, juga mendapatkan informasi berapa gaji CPNS di tahun 2021 ini, karena ini adalah gaji pertama saya di bulan Februari. Oke teman-teman, langsung disimak. Oh ya, satu lagi, syukuri apa yang ada didapatkan teman-teman. Semakin kita bersyukur, maka nikmat itu semakin bertambah. Oke, ini adalah komponen gaji di tambang. Yang pertama adalah gaji pokok. Nah, gaji pokok ini tergantung golongan, sama dengan di PNS. Terus yang kedua ada asuransi. Yang ketiga adalah BPJS Kesehatan. Yang keempat ada uang lapangan. Yang kelima adalah uang perjalanan dinas. Yang keenam adalah sokongan obat. Yang ketujuh adalah tunjangan pajak. Nah, ini adalah beberapa komponen yang setiap bulan pasti ada, yaitu yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 kalau kita masuk kerja maksudnya uang harian, kecuali kalau cuti tidak dapat. Terus UPD itu masuk ketika kita ada semacam cuti, training, itu dapat uang perjalanan dinas. Sokongan obat ketika misalnya kita ada yang sakit dan kita deklarasikan, itu dicantumkan dalam slip gaji. Yang ketujuh pasti masuk setiap bulan, ada tunjangan pajak dari perusahaan. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Ini adalah gaji saya ketika bekerja di perusahaan tambang. Di sebelah sini, kolom sini sebenarnya ada kolom potongan. Misalnya kita ambil koperasi, ketika ada di sini ada pajak dan lain-lain. Tapi karena ada logo perusahaan dan nama perusahaan, makanya saya potong supaya menjaga privasi perusahaan tersebut. Nah, sekali lagi, tidak semua perusahaan tambang sama, dan tidak semua orang dalam satu perusahaan memiliki gaji yang sama. Kalau dengan golongan yang sama, mungkin rata-rata ya seperti inilah hasilnya. Nah, ini saya jelaskan upah pokok saya terakhir itu 11.780.000, asuransi sebesar 0,54%, 63.000, BPJS Kesehatan itu dibayarkan oleh perusahaan 320.000. Tapi ini jarang saya pakai ya fasilitasnya, karena dari kantor sendiri membiayai fasilitas kesehatan karyawannya, sakit ditanggung 100% kalau di tempat saya dulu. Terus uang lapangan ini adalah 4.420.000. Ini perharinya saya terakhir kemarin dapat 170 atau 160 atau 170.000 per hari dulu ini. Saya lupa, sudah setahun yang lalu. Terus uang perjalanan dinas ini kebetulan saya habis training kayaknya ini, makanya dapat UPD di sini. Sama itu UPD-nya sekitar segitu juga, 160.000 atau 170.000 per hari. Sokongan obat ini mungkin karena saya ada deklarasi pengobatan, jadi habis ada yang sakit, berobat ke rumah sakit, pulang bawa kwitansi, dimasukkan ke perusahaan dan ditanggung. Terus ini tunjangan pajak ini sebesar 1.100.000. Jadi tunjangan pajak ini cukup besar ya teman-teman, lumayan. Kadang nilainya juga kadang berubah-ubah, saya juga tidak tahu bagaimana proses perhitungannya. Tapi di kolom sebelah sini itu ada potongan pajak, biasa lumayan juga besar pajak setiap bulan, terutama pada saat akhir bulan, akhir tahun, itu pajaknya bisa sampai 14 juta per bulannya. Oke, jadi total semua, kalau ditotalin adalah 19 juta, dikurangi dengan potongan-potongan, itu sekitar 14 juta atau 15 jutaan, atau sampai 16 juta. Nah, itu yang saya dapatkan per bulannya ketika bekerja di tambang. Nah, bagaimana ketika saya bekerja sebagai CPNS? Ini teman-teman komponen gajinya. Yang pertama, itu adalah gaji pokok.
80%, gaji pokok 80% saya itu Rp2.063.520. Terus tunjangan istri suami itu ada Rp206.532 atau 10%-nya. Terus tunjangan anak, karena 2 anak, ini golongan 3C dengan 2 anak, itu tunjangannya Rp82.540. Tunjangan fungsional umum Rp185.000. Tunjangan beras Rp289.000 kalau teman-teman lihat di sini ya. Ini dia. Terus tunjangan BPJS ini sudah dibayar sekaligus. Terus potongan BPJS ada 200 sekian. Jadi total yang saya terima di bulan Februari ini di 2021 golongan 3C dengan 2 orang anak itu adalah Rp2.613.600. Alhamdulillah sudah cukup untuk hidup di tempat saya, Pak. Terus setelah itu ada tunjangan, tapi saya belum merasakannya karena ini katanya akan dirapel di bulan 3 atau di bulan 4. Itu tunjangannya kalau 80 masih status CPNS sekitar 3 jutaan. Jadi kalau di total itu sekitar 5.600.000. Nah, ini nanti akan naik dengan sendirinya ketika sudah resmi menjadi PNS ya, teman-teman. Jadi sekitar Rp5.600.000 dibandingkan yang tadi sekitar belasan juta. Jadi itu ya teman-teman. Ini bagi saya sudah lebih dari cukup untuk hidup karena hidup tidak selamanya tentang uang ya teman-teman. Jadi syukuri saja berapapun penghasilan kita yang kita dapatkan, insya Allah itu akan kita rasakan nikmatnya. Karena sudah dijanji sama Allah, maka akan ditambah. Kalau kamu kufur terhadap nikmat, maka azab Allah sangat pedih. Ya teman-teman, ini hasilnya. Nah, bagi teman-teman yang berminat mau kerja di tambang, silakan dengan gambaran penghasilan seperti yang tadi. Dengan itu lulusan S1 ya teman-teman ya. Terus ini juga lulusan S1 di CPNS itu dapatnya sekitar sebegini. Sudah lebih dari cukup, alhamdulillah. Bisa dekat dengan keluarga. Seperti malam ini saya bikin video ditemani oleh anak sama istri. Nah, ini ya yang teman-teman perlu ingat. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Oke, teman-teman. Ya, teman-teman. Nah, ini yang saya maksud. Hidup tidak selamanya tentang uang. Setiap hari saya bisa ketemu sama anak istri. Setiap hari saya bisa berkumpul sama anak istri. Setiap hari saya bisa bercanda sama anak istri. Setiap hari Sabtu Minggu saya bisa ajak anak-anak jalan-jalan. Itu adalah nikmat yang sangat tidak bisa dibayar dengan uang. Ya, teman-teman. Jadi hidup tidak selamanya tentang uang. Meskipun kalau tidak ada uang, sekali lagi rasanya mau seperti mati. Ya, alhamdulillah sekali banyak orang di luar sana yang mau mendaftar CPNS. Saya alhamdulillah satu kali tes ini pertama kalinya saya ikuti tes CPNS dan alhamdulillah langsung lulus. Itu mungkin karena doa keluarga, doa istri yang dikabulkan. Karena katanya dia selalu berdoa mau saya dapat kerjaan dekat dengan keluarga. Alhamdulillah terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman. Ya tadi saya sebut PNS itu sudah bisa bikin usaha ya. Kalau memang dulu sebelumnya itu dilarang, kalau sekarang itu peraturannya sudah dicabut dan sudah diperbolehkan untuk membuat usaha. Nah, nanti kita jelaskan juga, kita sampaikan bahwa saya sekarang sudah bikin usaha untuk menambah-nambah penghasilan. Kalau ada yang ingin tanya-tanya tentang dunia tambang, silakan komentar di bawah. Kalau ada juga yang ingin tanya-tanya tentang tips, trik, pengalaman saya mendaftar di CPNS dan sampai lulus,
nanti juga silahkan komentar di bawah. Nah, insya Allah kalau ada waktu kita buatkan videonya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.